nggak tahu kerangka teori itu seperti apa, kerangka konsep itu seperti apa. Judulnya saja kerangka teori ya. Biasanya kerangka teori ini diambil dari teori-teori yang mendukung. Biasanya kerangka teori ini. Kerangka teori ini diambil dari teori-teori yang mendukung dengan judul penelitian kita. Pokoknya judul penelitian kita A, sudah kita tentukan kemarin A, nanti kerangka teori itu yang berhubungan dengan judul penelitian kita yang akan kita teliti, berhubungan dengan latar belakang kita. Nah, ini secara letterlexnya, teori itu apa? Teori itu seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan. Nah, jadi dia konsep dan definisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan yang sistematis. Jadi konsep, definisi yang berhubungan dan dia harus sistematis mengenai fenomena hubungan antara variabel dengan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena yang terjadi. Jadi di kerangka teori itu nanti tergambar hubungan antara maaf, hubungan antara variabel. Nanti akan tergambar hubungan antara variabel seperti apa, kerangka teorinya seperti apa. Ya, nanti di situ kita bisa menggambarkan fenomenanya. Fenomenanya nanti mengarah ke literatur yang berhubungan dengan literatur yang berhubungan dengan penelitian kita. Nah, itu jadi kata kuncinya teori itu adalah konsep dan definisi. Dia saling berhubungan, sistematis, dan menerangkan hubungan antara variabel. Nah, nanti kita belajar ya variabel itu apa aja. Variabel itu apa aja. Nanti yang berikut kita belajar di sesi 7 kalau nggak salah. Kita belajar itu yang dimaksud dengan variabel. Variabel itu apa aja. Dengan tujuan menerangkan bahwa meramalkan fenomena. Kerangka teori ya itu tadi teori. Kemudian kerangka teori itu apa? Kerangka yang dibangun dari berbagai teori. Nah, jadi teori-teori dari literatur-literatur yang menggambarkan teori-teori yang ada dan saling berhubungan sebagai dasar untuk membangun kerangka konsep. Jadi teori-teori itu nanti dibangun sebagai dasar untuk membangun suatu kerangka konsep. Nah, kerangka teori merupakan itu harus komprehensif. Komprehensif itu apa ya? Tertata, saling berhubungan, komprehensif mengenai konsep. Nah, di sini komprehensif yang dimaksud komprehensif itu saling berhubungan mengenai konsep, prinsip atau teori yang digunakan sebagai landasan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Jadi ini kerangka teori ini landasan untuk memecahkan masalah kita nanti kerangka teori ini. Nah, nanti coba saya mungkin kalau di sini nanti nggak tergambar. Ada saya ambil contoh yang punya kakak tingkat kemarin. Nanti coba saya terangkan mengenai kerangka teori itu seperti apa. Nah, apa peranan kerangka teori? Nah, memberikan kerangka pemikiran bagi penelitian. Nah, ini kata kuncinya saya kasih tahu aja biasanya itu pembimbing, ya. Biasanya pembimbing itu dan penguji. Nah, saya kasih tahu pembimbing maupun penguji itu biasanya dia yang ditengok itu satu latar belakang dulu ya. Latar belakang itu kemarin kan udah tahu yang dimaksud latar belakang nanti ada kalimat berdasarkan uraian di atas, maka itu kan. Nah, itu ya biasanya yang ditengok. Kemudian ditengok kerangka teorinya. Kerangka teorinya yang ditengok baru kerangka konsep. Karena kalau di kerangka teori dengan kerangka konsep saja sudah tidak berhubungan yang kita buat, artinya itu akan meragukan pembimbing atau penguji nanti dan akan meragukan kita juga. Makanya kerangka teori itu harus dibuat sedemikian rupa. Makanya kemarin saya bilang juga nanti ambil penelitian tidak usah yang terlalu sulit, tapi sederhana, mudah diimplementasikan, kemudian kita kerjakan sendiri. Kenapa? Ini adalah wahana kita menulis nanti di tempat kerja, karena kita akan disuruh untuk menulis, walaupun tidak menulis proposal dan lain-lain, kita akan disuruh menulis itu ya. Karena dari sinilah kita belajar menulis sebenarnya intinya. Kenapa? Makanya SKS-nya tinggi di proposal dan skripsi itu. Ya. Jadi sebenarnya disitulah kita belajar yang betul-betul belajar. Jadi apa peranan kerangka teori tadi? Yang pertama memberikan kerangka ya, memberikan kerangka pemikiran bagi penelitian. Kemudian
membantu peneliti dalam menyusun hipotesis. Nah, membantu peneliti dalam menyusun hipotesis. Kemudian memberikan landasan yang kuat dalam menjelaskan dan memaknai data dan fakta. Ya, jadi sebagai landasan di situ. Satu sebagai landasan, kemudian menyusun hipotesis, penelitian, memberikan kerangka pemikiran. Jadi gini, kalau kayak gini kan bingung ya, menelaahnya. Kalau saya dulu waktu kuliah menelaahnya cari kata kunci. Kayak sekarang kayak gini ya, kerangka teori ini apa sih perannya? Kerangka pemikiran, memberikan kerangka pemikiran, kemudian menyusun hipotesis penelitian, kemudian menjelaskan data dan fakta, bisa menjelaskan, memberikan landasan yang kuat sebagai. Jadi kata kuncinya jangan semuanya. Jadi kalau semuanya nanti bingung. Ini pun saya sudah saya ringkas dari beberapa aslinya. Kalau aslinya sangat panjang, memberikan landasan yang kuat dalam menjelaskan dan memaknai data dan fakta. Jadi sebagai landasan dia. Kemudian mendudukan permasalahan penelitian secara logis dan runut. Ya, runut itu apa ya? Runut itu berurutan. Mendudukkan permasalahan penelitian. Jadi pada penelitian ini kita dudukan, jadi dia bisa logis, jadi logis dan urut ya. Kalau penelitian tidak urut namanya bukan penelitian. Kemudian membantu dalam membangun ide-ide yang diperoleh dari hasil penelitian. Jadi ide-ide inilah sebagai landasan kita dalam memperoleh hasil penelitiannya nanti. Jadi ketika kita membahas kerangka teori ini juga tidak kita tinggalkan nanti ketika kita membahas, pokoknya hasilnya sudah ada penelitian. Nah, nanti kita membahas, disinilah dasar kita. Kemudian memberikan acuan yang menunjukkan jalan dalam membangun kerangka pemikiran. Memberikan acuan dalam menunjukkan jalan dalam membangun kerangka pemikiran. Nah, memberikan dasar-dasar konseptual dalam merumuskan definisi operasional. Nah, nanti ini yang paling penting, definisi operasional juga nanti penting di sini, memberikan dasar konseptual dalam merumuskan definisi operasional. Kemudian membantu mendudukan secara tepat dan rasional, dalam mensintesa dan integritas gagasan-gagasannya. Jadi nanti coba dibaca-baca lagi ya. Kalau kayak gini kan memang agak membingungkan, nanti di print atau baca di laptop lagi atau baca di HP kalau mau sambil jalan bisa. Ya. Ini peranan kerangka teori. Nah, bagaimana prosedur menyusun kerangka teori? Nah, ini dia. Harus pertama rajin ke perpustakaan. Cari literatur atau bisa juga dari skripsi kakak tingkatnya, bisa kita kutip nanti, tapi jangan lupa cara mengutipnya. Cara mengutipnya mungkin sudah diajarkan pakai metode biasanya yang umum. Saya tanya di IKI juga pakai metode Vancouver, pakai metode Vancouver, ya. Melakukan uji kajian pustaka. Kemudian melakukan sintesa atau memodifikasi antara teori yang satu dengan teori yang lain. Jadi berbagai teori itu nanti kita sintesa. Variabel satu apa, dua apa, tiga apa, kita sintesa nanti. Kemudian menyusun sendiri kerangka logis. Nah, menyusun sendiri kerangka pemikiran secara logis. Habis itu setelah selesai kita susun sendiri kerangka pemikiran secara logis. Runut itu berurutan. Rasional itu mudah dipahami dan masuk akal. Setelah melakukan beberapa teori tentang variabel-variabel yang diteliti. Oke. Ini contoh kerangka teori. Mungkin nanti saya kasih contoh yang lebih mudah. Penelitian model prediksi berat badan menggunakan lingkar lengan atas dan tinggi lutut. Nah, di sini ada kerangka teorinya nih. Lingkar lengan atas, ini 1, 2, 3, 4. Nah, ada di sini kutipannya sampai 18. Ya, ini ada teorinya di kerangka teori di kutipan 1, kutipan 3, kutipan 5. Tinggi lutut juga di sini ada menunjukkan kutipan-kutipan ini. Kemudian jadi yang berhubungan dengan berat badan menggunakan
prediksi berat badan. Jadi berat badan juga bisa kita prediksi dengan lingkar lengan atas dan tinggi lutut. Nah, lingkar pinggung cuma sebenarnya ini lebih rumit ya, tapi inilah teori. Lingkar panggul, ketebalan kulit dan ketebalan kulit subkutannya. Di sini juga ada yang menjelaskan ini di di uh, di, di sini dijelaskan di kutipan 1 ke lingkar betis ini artinya kutipan 1, 5, 8. Tapi nanti kenyataannya ketika kita nyusun proposal ini nggak perlu, kutipan ini nggak perlu dimasukkan di kerangka teori, nggak perlu. Ini untuk menjelaskannya. Kemudian tergantung yang kedua, variabel kedua itu karakteristik individu, yaitu jenis kelamin, usia, dan ras. Nah, kemudian model prediksi, dari sini bisa kita prediksi model prediksi berat badannya. Jadi model prediksi berat badan itu dari lingkar lengan atas tadi dan seterusnya, kemudian dari karakteristik individu. Nah, habis itu baru kita bisa dapat berat badan aktual. Nah, gambar kerangka teori. Nah, ini kita ngutipnya dari sini nih, modifikasi dari Kamlea dan kawan-kawan tahun 1988. Nah, dari berbagai teori ini banyak nih kan ini banyak. Nah, kayak gitu nyusun kerangka teori. Nanti habis ini contohnya. Kemudian setelah nyusun kerangka teori, kita sudah selesai semuanya tahu. Kemudian kita nyusun kerangka konsep, ya, kerangka konsep. Jadi ini dari materi 1 sampai materi yang terakhir ini saling berhubungan. Jadi kalau kita baca itu semuanya saling berhubungan. Konsep apa yang dimaksud konsep itu biasanya ya kalau kita kan masih coret-coretan yang sifatnya abstrak ya, kaidah umum atau abstrak mengenai suatu himpunan benda-benda atau hal yang biasanya dibedakan dari penglihatan atau perasaan ya. Jadi dibedakan antara penglihatan dan perasaan itu karena sifatnya masih abstrak konsep ini biasanya. Kemudian yang dimaksud kerangka konsep adalah kerangka pikir mengenai hubungan antara variabel. Nah, ini yang harus diingat. Kerangka pikir mengenai hubungan antara variabel yang terlibat dalam penelitian atau hubungan antara konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang diteliti sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini tadi hubungannya dengan kerangka teori. Nah, kerangka konsep yang baik itu gimana? Ini perhatikan ini. Variabel-variabel penelitian yang akan diteliti jelas. Jadi variabelnya harus jelas. Jangan variabel itu jangan ngambang ya. Variabelnya harus jelas. Sebenarnya dari judul tuh sebenarnya kalau kita udah terbiasa tergambar itu biasanya. Variabel-variabel penelitian yang akan diteliti harus jelas. Nah, harus menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti. Jadi harus menghubungkan variabel-variabel yang akan diteliti dan ada teori yang mendasarinya. Teori yang mendasarinya ya kerangka teori itu. Terakhir nanti jawabannya mudah dipahami. Itu contoh kerangka konsep. Nah, ini tadi kan kita sudah dapat ya. Ini kerangka teorinya tadi. Nah, kerangka konsepnya, kerangka teori berdasarkan perpustakaannya. Nah, ini lingkar lengan atas, tinggi kita ambil, tidak semua, kita ambil lengan atas, tinggi lutut, jenis kelamin, dan usia. Jadi ada 4 variabel kita ambil. Nah, ini model prediksi berat badan. Jadi jadi itu kerangka teori dan kerangka konsep. Mungkin saya coba menginikan. Nah, ini kemarin pernah saya ini kan supaya agak tergambar penelitian proposal yang saya bilang Ahmad Sofyan itu sambil satu. Saya sudah nguji beberapa, cuma coba sambil satu. Kalau ambil saya ambil banyak nanti malah membingungkan. Biar aja satu, tapi fokus hubungan citra tubuh, aktivitas fisik, pengetahuan gizi, seimbang, dan status gizi pada siswa MAN 21 Jakarta tahun 2022. Nah, ini Mas Ahmad Sofyan ini sudah mulai
persiapan administrasi sudah selesai dan sudah Senin depan sudah mulai ngambil data, baik data primer, data sekunder maupun sudah uji validitas, uji kuesionernya juga udah diuji bahwa uji kuesioner itu valid, bisa untuk dilaksanakan. Nah, ini saya langsung saja ini. Habis pendahuluan bab 1 ini kan. Ini bab 1 pendahuluan. Latar belakang, oke, sepintas saja. Kemudian rumusan masalah. Nah, tadi yang saya bilang berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas. Itu kalimat itu biasanya harus ada. Yang menjadi rumusan masalah adalah ya. Jadi harus diingat ya, penelitian kesehatan. Jadi mungkin nanti akan belajar juga apa saya udah belajar atau tidak di statistik. Jadi kalau penelitian kesehatan itu biasanya sifatnya kuantitatif. Kalau penelitian sosial itu biasanya kualitatif. Kualitatif itu kan mendeskripsikan kualitatif. Kalau kuantitatif itu angka munculnya dia. Nah, kayak gini, apakah ada hubungan citra tubuh, aktivitas fisik, pengetahuan gizi seimbang dengan status gizi. Nah, nanti bisa ada hubungan, tidak ada hubungan seperti apa, itu nanti hasilnya dari hasil uji statistik. Nah, ditinjau bab 2, ini bab 2 itu tadi menjelaskan tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka dari judul kita kan tadi ada kata kuncinya citra tubuh. Citra tubuh itu apa-apa, ya kan? Nah, ini teori-teorinya ini. Nah, teori-teori ini yang diambil citra tubuh. Nah, ini cara ngutip dari ini. Nah, ini cara mengutip metode Vancouver kayak Chaplin 2011, Gardner dan Freud mengenai citra tubuh tahun 2003. Ini jadi di IKI itu kalau nggak salah saya sudah tanya juga, menurut Prof. Herman juga pakai metode Vancouver cara mengambil datanya. Oke. Nah, ini teori-teorinya. Jadi saya mau menggambarkan yang lebih mudah. Tadi kita masih bicara aspek citra tubuh. Jadi dari judul di tinjauan pustakaan juga ada tergambar itu ya. Kemudian faktor mengenai citra tubuh tadi, kemudian coba kita citra tubuh pada remaja. Kemudian tadi kan ada aktivitas fisik. Kemudian aktivitas fisik ini banyak yang berhubungan saja diambil. Kemudian hubungannya juga dengan pengetahuannya seperti apa, tingkat pengetahuan. Jadi ini semua ngambil dari studi kepustakaan. Dari kepustakaan itu bisa kita datang ke perpustakaan, bisa kita ngambil dari jurnal. Tapi kalau untuk mahasiswa biasanya banyak kan jurnal ya, jurnal ilmiah kan banyak, jurnal kan biasanya bayar. Jurnal yang gratisan juga banyak kok. Saya nggak tahu apakah IKI ada langganan atau tidak. Coba tanyakan ke kampus, ada nggak langganan jurnal. Kalau bisa langganan, kita bisa nggak minta jurnal-jurnal yang hubungannya dengan ini. Artinya kita lewat IKI aja, nggak usah beli gitu. Kalau beli sendiri, ya buang-buang uang. Karena agak mahal juga jurnal kalau kita berlangganan. Biasanya kampus itu biasanya berlangganan jurnal. Kita tinggal minta aja. Atau searching jurnal-jurnal yang gratisan banyak juga di googling, banyak itu jurnal-jurnal gratisan. Pengukuran pengetahuan itu seperti apa. Nah, ini status gizi itu seperti apa. Kelompok rentan status gizi. Ya, oke. Nah, dari semua ini, bagaimana cara menilai status gizi dengan indeks massa tubuh?
Indeks massa tubuh itu berat badan per tinggi badan kali tinggi badan atau tinggi badan kuadrat dalam meter. Nah, nanti kategorinya sini. Nah, ini nanti yang bisa, nanti ini dibuat juga di definisi operasionalnya. Nah ini jadi kita tadi sebenarnya kita sudah masuk ke bab 2 itu, tinjauan kepustakaan ya. Dari tinjauan kepustakaan di bab 2, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan kepustakaan. Nah, kita sebenarnya sekarang ini sudah belajar masuk ke bab 3. Dari studi kepustakaan tadi, kita membuat metode penelitian. Dalam metode penelitian ini ada kerangka teori dan kerangka konsep. Ini yang betul-betul harus dipahami ya. Kerangka teori tadi seperti apa ya. Nah, judulnya tadi kan jelas judulnya ya, kerangka teorinya. Jadi dari sini tadi, dari kerangka teori tadi, dari kepustakaan tadi, tinjauan pustaka, dari tinjauan pustaka ini kita ringkas tadi. Nah, tadi ada berapa jenis ya? Ada 3 tadi. Kan 3 tadi yang bahas mengenai citra tubuh itu apa aja, aktivitas fisik apa aja, pengetahuan seperti apa. Nah, tadi citra tubuh dijelaskan, selaf ekstrim, perbandingan dengan orang ini berat. Ini semua tadi ini ada, ini ringkasan dari Mas Ahmad Sofyan, ini ringkasan dari studi kepustakaan tadi, dari tinjauan pustaka, dibuat kerangka teorinya, ya. Kayak aktivitas fisik tadi termasuk ketahanan, kelenturan, kekuatan. Nah, pengetahuan tadi kan ada tahu, memahami, aplikatif dan lain-lain. Tadi udah jelaskan di kerangka teori. Nah, kemudian ini hubungannya dengan status isi terakhir. Nah, ini teorinya, kerangka teorinya. Nah, bagaimana dari sini nanti baru disusun kerangka konsep. Kerangka konsepnya di sini kerangka teori citra tubuh. Ini ada 1, 2, 3, ada 4 subvariabelnya, ada 4 ya. Aktivitas fisik ada 3 dijelaskan, kemudian pengetahuan itu ada 5. Nah, setelah itu baru kita nyusun kerangka konsepnya. Jadi ada dasarnya. Kita membuat kerangka konsep itu ada dasarnya. Jadi nggak main buat kerangka konsep. Ya, dasarnya dari kerangka teori itu, dari kerangka teori ini. Kerangka teori itu dari mana? Kerangka teori itu dari tinjauan kepustakaan, dari studi kepustakaan tadi di bab 2, di bab 2. Nah, jadi seperti ini. Ini kan sudah kerangka teorinya seperti ini. Nah, tadi kerangka teorinya citra tubuh, aktivitas fisik apa aja, kemudian pengetahuan itu apa aja, kemudian baru status gizi ya. Nah, ini kerangka teori, dari situ diambil kerangka konsep. Nah, kerangka konsepnya yang diambil adalah citra tubuh, aktivitas fisik, dan pengetahuan. Ringkas ya. Kerangka konsepnya ringkas, tapi pembahasannya nanti hubungannya juga masih di sini. Kayak citra tubuh nanti di sini tidak dijelaskan. Citra tubuh ada 1, 2, 3, 4 ya. Sebagai contoh nih, citra tubuh. Nah, yang diambil masuknya yang mana gitu? Apakah diambil semua atau tidak? Aktivitas fisik dan pengetahuan. Ini mungkin kita nggak masuk situ. Populasi dan sampel. Ya. Nah, habis itu nanti kita bicara variabel penelitian dan definisi operasional. Nah, sini yang paling penting. Tadi ada status gizi kan, yang dimaksud status gizi ini, variabel status gizi. Ini status gizi. Kita tengok sini, kerangka teori tadi ada status gizi. Nah, status gizi. Nah, status gizi ini harus kita buat definisi operasional status gizi itu apa aja sih? Ya, di sini di definisi operasional. Habis ini kita masuk variabel dan definisi operasional. Nah, status gizi itu definisi operasionalnya apa aja. Jadi untuk operasional kita sudah mulai tahu. Jadi ketika kita meneliti kita sudah tahu bahwa yang dimaksud status gizi adalah, nah kalau ini bukan antara teori dengan praktek. Jadi tidak teoritis sekali di sini. Status gizi itu berat badan pada saat penelitian yang diukur dengan timbangan dan tinggi badan, ya kan?
Nah, status gizi apa nih? Status gizi berat badan pada saat penelitian. Jadi pada waktu penelitian berapa berat badannya yang diukur dengan timbangan dan tinggi badan. Jadi TB per BB ini yang dicari nanti, tinggi badan dan berat badan. Timbangan berat badan. Nah, alatnya apa aja yang untuk jadi peneliti nanti dia harus membawa mikrotoa ini, kemudian timbangan berat badan atau timbangan kamar mandi dia harus bawa ini. Ya, cara mengukurnya bagaimana? Ya diukur tinggi badan dan berat badannya. Nah, hasil ukurnya seperti apa? Kurus itu kurang dari 17 sampai 18,4. Normal itu 18. Ini di mana ada? Di kerangka teori tadi sudah ada ini. Jadi kalau ini apa? Kalau ini tadi sudah ada di kerangka, udah ada di kerangka teori tadi. Jadi hasil ukurnya tadi seperti apa? Ini udah ada tadi di kerangka teori ini. Jadi kita tinggal ngambil saja bahwa karena kan ini harus dari ahli ya, ahli menurut siapa gitu. Saya nggak hafal ini. Ini dari hasil ukurnya tadi menggunakan metode yang sudah disebutkan di kerangka di studi kepustakaan ini sudah ada tadi. Citra tubuh. Nah, citra tubuh itu persepsi remaja tentang fisiknya. Ya, persepsi remaja tentang fisiknya. Coba citra tubuh kita tengok lagi. Biar tuntas sekalian ya. Citra tubuh persepsi remaja tentang. Nah, diambil yang self esteem, persepsi dirinya. Citra tubuh ada 1, 2, 3, 4, nggak diambil semua. Yang paling mudah, yang paling mewakili ya, adalah self esteem tadi, self esteem di sini. Jadi harus ambil satu yang, nah citra tubuh, persepsi remaja tentang fisiknya tadi, self esteem tadi, ya. Apa alat ukurnya? Alat ukurnya menggunakan kuesioner. Jadi nanti ada kuesioner. Bagaimana metodenya? Wawancara. Baik bila skornya di atas min itu apa? Rata-rata, di atas rata-rata. Kurang baik apabila skornya di bawah min, cuma 2. Nah ini juga nggak sembarangan, ini juga udah dijelaskan tadi. Ya. Mohon maaf, ini kayaknya PowerPoint-nya tertinggal deh Pak. Masih di contoh kerangka konsep. Iya, enggak, betul. Abis ini saya jelas. Ini operasionalnya, nanti abis ini baru kita ke teori ya. Betul, betul. Enggak salah. PowerPoint-nya yang sesi 6, ini kita sebenarnya udah masuk ke sesi 7, cuma teorinya nanti saya ulang. Oke. Betul, betul. Ya. Ini citra tubuh daripada nanti yang ini akan saya ulang. Kemudian aktivitas fisik itu apa yang dimaksud setiap pergerakan tubuh akibat kontraksi otot rangka yang membutuhkan kalori lebih besar daripada pengeluaran energi saat istirahat. Nah, ini dengan apa? Dengan kuesioner. Artinya apa? Harus membuat kuesioner. Ya. Nah, itu aktivitas. Nah, pengetahuan segala sesuatu yang diketahui remaja tentang gizi seimbang. Nah, dengan kuesioner, nanti dengan wawancara. Skornya apa? Tinggi bila di atas 75, rendah bila skornya kurang 75. Jadi cuma 2 aja dia, tinggi dan rendah. Nah, ini menurut siapa? Menurut Noto Atmojo tahun 2012. Ya. Oke, sebenarnya kita sudah masuk di kerang definisi operasional juga ya. Oke, baik. Itu betul tadi yang ditanyakan. Share screen-nya nggak berubah, masih contoh di kerangka teori. Share screen-nya nggak berubah ya? Enggak Pak, masih di contoh kerangka konsep yang ada lingan lingkar atas, tinggi lutut, jenis kelamin sama usia. Oke, ya nggak apa-apa, nanti saya ulang. Coba saya keluar dulu, saya coba lagi ya.
Ini ngikuti tidak? Halo? Iya, kenapa Pak? Ini bisa bergerak nggak? Yang sekarang? Enggak. Belum muncul share screen-nya. Share screen-nya belum muncul ya. Oke. Share screen, coba. Oke. Ya, nggak mau dipotong aja. Saya kadang nggak baca dari ini, dari apa? Ini muncul sudah. Halo? Iya, Sudah, Pak. Sudah. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kita ulang. Nah, ini ada teori-teori tadi ya di sini. Jadi tadi saya jelaskan walaupun screen-nya nggak jalan, tapi mungkin terdengar ya, ada EMT itu seperti apa cara mengukurnya. Nah, sampai sini tadi kerangka teori ya, bukan? Di kerangka konsep, Pak. Kerangka teori bisa ya tadi ya. Oke, jadi gini aja, saya ulang coba dari kita ini langsung aja intinya. Jadi dari penjelasan tadi di sini sudah dijelaskan di bab 2. Bab 2 itu mungkin takutnya di sini terlalu cepat, di sana nggak bisa ngikutin. Ini bab 2 ya. Jadi bab 2 ini sudah menjabarkan. Jadi istilahnya ini ringkasan sesuai dengan judul. Jadi ketika kita sudah ada judul, kita membreakdown apa yang kita inginkan. Membreakdown. Makanya judul proposal itu harus fix dulu. Habis itu kita buat. Nah, nanti atau kita buat setelah itu judulnya nanti bisa juga menyesuaikan kembali. Jadi judul itu tidak harga mati. Nah, ini kerangka clear ya di sini ya, kerangka teori ya. Saya pelan-pelan dari sini. Halo? Dengar nggak suara saya? Iya, Pak, jelas, Pak. Oke ya. PowerPoint-nya bukan. Ini bisa dibuka, bisa jalan Bisa. di sana. Halo? Iya, kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Jadi tadi dari kerangka teori itu citra tubuh. Citra tubuh tadi menjelaskan mengenai self esteem, perbandingan dengan orang lain, bersifat dinamis, merupakan proses pembelajaran. Nah, aktivitas fisik juga demikian, ketahanan tadi, kelenturan atau flexibility, kemudian kekuatan atau strength-nya seperti apa, pengetahuan. Jadi setelah dirinya tadi pengetahuan itu satu mengetahui, kemudian dua memahami. Ini secara teori ya, bahwa gradasi itu apa ya, tingkatannya ya. Satu kita tahu, setelah tahu kayak sekarang ini kan kita tahu dulu, habis tahu nanti kita baca berulang-ulang baru kita paham. Kemudian baru kita mengaplikasikannya, kemudian kita bisa menganalisis, kemudian bisa mensintesis. Ini menurut siapa? Ini pasti ada kutipannya menurut siapa, Noto Atmojo kah atau yang lain-lain. Saya nggak paham. Ada di atas, itu biasanya ada. Nah, setelah kerangka teori tadi ini, ya kan, kerangka teori ini bahan-bahan yang diambil. Nah, kita nyusun kerangka konsepnya. Kerangka konsepnya seperti ini: citra tubuh, aktivitas fisik, dan pengetahuan. Ya, itu. Kemudian hubungannya dengan status gizi. Ada nggak hubungannya citra tubuh itu aktivitas fisik dengan pengetahuan? Kalau kita menduga ya, kalau seorang nanti kalau kita udah biasa, ini pasti ada hubungannya. Cuma hubungannya sejauh mana kita uji, betul nggak ada hubungannya? Bisa aja
di SMA 21, di MAN 21 itu ada hubungannya, tapi di tempat lain belum tentu gitu, belum tentu ya. Tapi secara umum ini ya pasti ada hubungannya. Cuma sejauh mana hubungan itu yang perlu diuji. Nah, nggak apa-apa, kita bicara sampai kerangka konsep sini ya. Memang ada terputus. Nah, kita baru masuk ke oke. Tadi kita share screen-nya saya tutup. Oke. Nanti kita kembali lagi ke situ karena berhubungan. Baik, sebelum masuk ke materi, sebelum kita masuk ke materi ke sesi 7, sesi 6-nya nih kerangka konsep. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Atau kita lanjutkan. Sesi 6 sudah kerangka teori, kerangka konsep seperti itu. Ya, ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, kita masuk ke sesi 7. Sebenarnya mempelajari nanti untuk UTS minggu depan ya. Iya, katanya diundur ya, Pak. Saya belum dapat informasi, mungkin saya belum baca di grup. Diundur ya? Iya, diundur minggu depannya lagi. Kenapa gitu? Nggak tahu tuh, Pak. Nggak tahu ya. Kalau di grup dosen belum ada itu, karena soalnya udah harus dikumpul, belum ada. Tapi Info. emang ada beberapa dosen yang minggu depan udah UTS. Oh gitu, berarti tergantung dosennya ya? Iya, tergantung dosennya. Oh gitu. Jadi kalau saya tetap minggu depan kita UTS sesuai dengan ini aja, sesuai dengan schedule yang sudah diberikan aja. Insya Allah bisa saya siapkan. Soal-soal saya sudah buat, jadi untuk semester 6, metode penelitian UTS tetap minggu depan ya. Cuma harinya Kamis atau Sabtu itu aja. Tapi saya pengen hari Kamis sih sebenarnya. Setuju ya? Baik, Pak. Oke ya. Jadi saya tetapkan nanti mudah-mudahan nggak berubah. Hari Kamis kita UTS. Hari Kamis kita tetap UTS di hari Kamis karena materinya jangan sampai tertinggal. Saya punya beban nanti adik-adik udah semester 6 nih kan mau penelitian. Itu istilahnya dasarnya nggak ada. Saya khawatir di situ gitu. Itu aja sih. Makanya saya upayakan, saya sudah coba bikin soal cuma belum saya kirim. Jadi nanti soalnya itu saya mix antara pilihan berganda, pilihan ganda, multiple choice dengan esai. Kenapa? Kalau nanti di pilihan bergandanya jatuh bisa bantu di esai. Jadi saya mau bantu kawan-kawan mahasiswa. Jadi nanti pelajari dari PowerPoint saja. Saya mungkin ngambil dari situ nggak akan jauh ngambil dari PowerPoint yang sudah saya siapkan. Karena PowerPoint itu saya buat sudah seringkas mungkin. Saya buat sudah ringkas, sangat seringkas-ringkasnya itu PowerPoint. Jadi kalau mengambil dari buku terlalu panjang juga. Jadi nanti clear ya, clue-nya saya nanti hari Kamis kita ujiannya. Kalau memang ada pengunduran di Sabtu nanti saya informasikan. Tolong kawan-kawan mahasiswa juga aktif untuk WA saya nanti melalui Mbak Restu ya. Iya, siapa? Nanti kalau takutnya ada jadwal bentrok, nanti saya infokan ya, Pak. Ya, saya infokan. Atau kalau seandainya ujian malam bisa, mau lebih enak kayaknya. Pokoknya Kamis malam lebih safe.
Bisa nggak kira-kira? Bagaimana teman-teman? Bisa, kita musyawarah dia. Kalau malam kan lebih enak gitu, lebih tenang sebenarnya. Jadi punya waktu untuk baca-baca kembali sampai hari Kamis ya. Mudah-mudahan saya usahakan untuk bisa. Kalau ini kan saya istilahnya kalau ini kan ujian ya sudah, saya tinggal nanti sekian menit saya stop, kan cuma gitu aja. Kalau ujian nggak begitu perlu inilah, bisa saya tinggal gitu loh. Pak, mau tanya Pak, Ya, esainya nanti tulis tangan atau diketik ya Pak? tulis tangan aja saya biasa, tulis tangan. Nah ya, esainya ditulis tangan biasanya. Kalau ketik nggak sempat, jadi pokoknya saya kasih waktu 90 menit sekalian isi di situ esainya. Biasanya kalau esai gimana dari dosen lain yang sebelumnya? Saya harus menyesuaikan juga ini istilahnya. Kebiasaan di IKI ini saya harus menyesuaikan juga. Jangan kebiasaan saya atau kebiasaan dulu waktu saya kuliah, saya nggak mau, saya harus menyesuaikan dengan di IKI. Kalau di IKI gimana? Kebiasaannya ya, yang saya tanyakan udah berapa kali UTS ya dari semester 1 sampai semester 6 ini. Kebiasaannya seperti apa? Ya, halo? Iya Pak, biasanya diketik itu di Word, terus nanti dikirim via email. Oh, Tapi nanti diketik. Nah, disatuin dulu gitu sama PJ-nya. oh gitu ya. Iya Pak. Oh, itu untuk esai ya. Iya untuk esai. Kalau untuk pilihan gandanya itu di Google Form gitu. Jadi untuk pilihan gandanya jawabannya yang megang ya yang bikin forumnya. Oh iya iya iya. Oke. Oke, baik. Saya setuju juga, silakan aja. Tapi saya intinya nggak memberatkan kalau memang mahasiswa mau uh, diketik juga nanti dikumpul, silakan saja. Berarti dikasih waktu ya, dikasih waktu ya. Biasanya berapa lama untuk itu? Satu hari, satu hari. Biasanya misalkan 90 menit. Hmm? 90 menit itu kalau misalkan esainya di kolektif gitu, jadi kayak di 80 menit itu udah harus dikumpulin, Pak. Ya, Jadi tetap tepat waktu ngumpulinnya. oh gitu. Enggak esainya? Kalau campuran gitu paling esainya 5 biji, Pak. Ya, artinya esainya menyusul ya. Iya, iya. Oke, ya, oke. Oke, jadi nanti saya coba mix saja antara, karena saya juga harus tahu sampai sejauh mana pemahaman kawan-kawan, ya, makanya multiple choice. Sebenarnya multiple choice juga kurang pas juga sebenarnya untuk seorang mahasiswa di semester 6, tapi nggak apa-apa. Ini kan UTS, ya, tapi nanti kita bantu dari nilai-nilai yang apa yang di esainya ya. Makanya esainya buat sebaik mungkin. Nah, jadi nanti kita kasih esainya sehari kumpul ya. Oke, oke, clear ya. Oke, kita bisa masuk ke sesi berikut. Iya, bisa, Pak. Kita masuk ke sesi berikut ya. Oke, ini saya tutup. Oke, masuk ke sesi berikut, share screen. Ini kok banyak yang ini ya, apa off cam kameranya ya. Tolong dong yang ini, nah kameranya di on cam kan dulu ya. Uh, saya nggak tahu apakah ngikutin atau lagi tidur atau lagi maskeran lagi.
Yang off cam nggak di absen, nggak dianggap absennya friend. Ayo, silakan. Nah, oke. Jadi jangan nanti banyak kemudahan, tapi justru kawan-kawan sendiri yang ini. Maksud saya begini, saya takut saya banyak ngasih kemudahan, tapi nanti kawan-kawan tidak paham isinya seperti apa gitu kan. Hanya sekedar nilai, itu saya nggak mau, karena itu menyangkut kredibilitas saya juga di IK gitu. Karena saya di IK ini betul-betul diminta, ya bukannya saya minta. Artinya coba kawan-kawan betul-betul nanti dipahami gitu. Saya pengen seperti itu. Ya, nanti setelah ini saran saya PowerPoint yang saya berikan itu di print, jadi enak bacanya. Kalau nggak tahu ya, orang beda-beda, daripada baca di laptop, di print aja. Di print itu sebenarnya juga nggak begitu banyak. Print aja satu grup, nanti copy kan, lebih hemat. Gitu. Itu saran-saran sih ya. Jadi nanti ini materi yang sesi 6, sesi 7 nanti saya share nanti ke Mbak Restu ya. Nanti saya share dalam bentuk saya ini kan Bu, saya dalam bentuk PDF kan. Oke, baik. Jadi ya. Pak, mohon maaf, Raudoh keluar sinyalnya jelek katanya Pak. Terus minta di ACC lagi. Oh iya ini oke. Oke, iya, sudah. makasih Pak. Oke. Baik, masuk sesi berikut, sesi 7 ini ya, sesi 7. Nah, tadi kita bicara mengenai kerangka teori dan kerangka konsep. Nah, kita berbicara variabel dalam penelitian, variabel dalam penelitian ya. Jadi kita bicara itu tadi yang untuk minggu kemarin yang saya tidak bisa. Kemudian ini yang untuk pertemuan sekarang sebenarnya intinya masih cukup waktunya. Jadi pertemuan yang sekarang ini ada variabel dalam penelitian. Jadi ini tolong diperhatikan karena dasar-dasar penelitian tuh di sini ya, variabel. Jadi dia saling berhubungan dengan statistik. Kalau sudah belajar statistik, coba nanti dipelajari lagi karena metodologi penelitian dengan statistik kesehatan itu sangat berhubungan ya. Kemudian variabel dalam penelitian. Jadi pertemuan 7 kali ini kita bicara variabel dalam penelitian. Share screen-nya bisa diikuti ya. Iya Pak, udah muncul. Muncul ya. Oke, saya agak lambatkan. Saya biasa bicara cepat. Yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian variabel. Variabel itu apa? Nah, kemudian nanti jenis-jenis variabel. Jenis variabel itu apa aja? Ada variabel independen, ada variabel dependen. Nah, hubungan antara variabel itu seperti apa aja? Nah, kemudian kita bicara definisi operasional variabel. Nah, sebenarnya tadi saya sudah menyinggung yang di penelitian sebelumnya, definisi operasional variabel seperti itu. Nggak apa-apa, kita ke teori, nanti kita contoh, kita ambil lagi contoh yang, kita kembali nanti ke contoh yang kakak tingkatnya, itu saya ambil itu. Kenapa saya ambil? Saya ambil satu supaya nanti kalau saya ambil yang lain nanti bingung. Satu tapi jelas gitu. Itu saya ambil yang cukup baik, yang sangat baik ya. Oke, variabel penelitian ini kita bicara pengertian jenis variabel, hubungan antara variabel itu seperti apa, dan definisi operasional. Sebenarnya kalau kita bicara teori lebih pusing teorinya, tapi kalau nanti kita sudah implementasikan itu lebih mudah ya. Yang penting clue-clue kata intinya yang harus dipahami. Nah, variabel itu seperti apa? Jadi ilustrasinya adalah seperti ini. Seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lain. Jadi variabel itu seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu yang lain. Karena perbedaan itulah itu makanya yang disebut variabel. Jadi antara bahasa ilustrasinya
yaitu variasi antara satu orang dengan orang lain yang memiliki perbedaan, itulah yang dimaksud sebenarnya, itu yang mengarah ke variabel. Kemudian dia memiliki ciri, sifat, ukuran yang menjadi pembeda antara satu dengan yang lain ya. Jadi contoh antara mahasiswa yang sekarang saja kan pasti beda dari sisi variabel umur, mungkin beda di bulan ya, mungkin ada yang beda di tahun. Dari sisi berat badan itu pasti juga kawan-kawan ini variabel orangnya kan juga pasti beda ya berat badannya. Ada yang ideal, ada yang setengah ideal, ada yang kurus, ada yang saya nggak tahu kalau di sini ada nggak yang bobotnya lebih gitu kan. Kemudian kalau tingkat pendidikan ini kan sama. Nah, tingkat pengetahuan belum tentu sama. Tingkat pendidikan kan sama seperti sekarang ya. Kemudian antara satu orang dengan orang lain itu bervariasi berbeda-beda. Itu yang dimaksud variabel secara harfiahnya ya. Secara harfiahnya itu karena orang atau objek. Ya. Jadi bisa orang, bisa objek. Ya, ini ilustrasikan seorang ya. Kita contohkan orang ya. Itu orang juga bagian dari variabel atau objek. Objek variabel kayaknya status gizi yaitu variabel gitu kan. Kayak tadi pengetahuan itu juga variabel. Kenapa? Pengetahuan itu pasti beda-beda dari setiap objek. Ini kita contohkan. Oke. Ini share screen-nya bisa diikuti ya. Kalau ada ini nanti di ini aja di hands up aja. Kalau ada yang apa? Yang nggak pas ya silakan. Oke. Ini bisa diikuti jenis variabel. Halo? Bisa, Pak. Ya, screen-nya. Oke. Jenis variabel itu dibagi menurut sifat dan menurut skala pengukuran. Nah, skala pengukuran inilah bagian dari statistik, skala pengukuran ini. Ini ada di statistik. Pertanyaan saya, statistik belajar di semester berapa ya? Sudah belajar statistik? Biostatistik itu di Ya. semester 3, Pak. Semester 3. Oh, jadi nanti tolong ketika penelitian mau proposal itu biostatistik betul-betul dipelajari kembali. Kenapa? Karena sangat berhubungan sekali. Nah, ini salah satunya mungkin nanti saya sebutkan ya. Jadi jenis variabel. Jenis variabel itu menurut sifatnya ada variabel kategorik yang dikategorikan menjadi variabel kualitatif dan variabel numerik. Nah, kualitatif ya dengan numerik. Nah, kalau variabel kualitatif itu seperti apa? Variabel numerik itu seperti apa? Nah, tadi saya sebutkan bahwa penelitian kesehatan itu umumnya di variabel kuantitatif atau variabel numerik, kuantitatif ya, penelitian kesehatan. Kalau penelitian yang sosial itu biasanya variabelnya variabel kualitatif atau kategorik ya. Kualitatif. Atau ada juga sih yang campuran antara kualitatif, tapi kita nggak bahas di sini. Nanti kalau belajar di S2 itu ada campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Jadi penelitian dia menggabungkan itu antara, tapi agak sulit sih. Oke. Yang dimaksud variabel kualitatif atau kategorik itu variabel itu hasil dari pengkategorian, pengklasifikasian data kualitatif itu. Cirinya datanya dalam bentuk kata-kata. Nah, ini kata kuncinya bahwa variabel kategorik ini untuk kualitatif ini biasanya kita mendeskripsikan ketika kita nanti membahas di hasil penelitian itu sifatnya kita mengutip. Makanya ketika kita terjun ke lapangan, kalau kualitatif ini kita biasanya merekam. Kita mengizin apa yang dibicarakan itu direkam. Nah, dari rekaman itulah nanti kita deskripsikan lagi, kita kutip lagi di dalam bentuk kata-kata yang kita tulis. Nah, makanya dilihat ciri datanya dalam bentuk kata-kata. Kemudian ini ada contohnya kayak jenis kelamin itu kan jenis kelamin kan bukannya satu atau dua kan. Kalau jenis kelamin itu kan pasti laki-laki dan perempuan, ya kan. Kalau agama itu udah pasti kan, agama kan bukan agama satu, agama dua, agama tiga kan. Kalau agama itu kan pasti nanti jawabannya dalam bentuk kata-kata. Islam, Kristen, Buddha, Hindu gitu kan. Nah, pekerjaan
kayak pekerjaan juga gitu, pekerjaan TNI Polri kah, atau ASN kah, atau pekerja sosial atau dan lain-lain gitu. Pendidikan juga gitu ya, pendidikan bukan 1, 2, 3 dan lain-lain. Kayak pendidikan mungkin SD, SMP, SMA dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud Pak. Jadi ini harus dipahami dulu ya, variabel. Ya, variabel kategoriknya kualitatif ya, kualitatif itu dalam bentuk angka biasanya, dalam bentuk kata-kata. Itu yang harus kita pahami dulu. Nah, menurut sifatnya yang kedua itu variabel numerik atau kuantitatif. Numerik atau kuantitatif. Nah, kalau variabel kuantitatif ini seperti apa? Biasanya itu dari pengukuran atau perhitungan secara langsung. Jadi kita ngukur, ngitung langsung ya. Biasa seperti itu kalau kuantitatif. Nah, ini tadi itu yang bedanya, cirinya dalam bentuk angka. Cirinya dalam bentuk angka, memiliki skala interval dan skala rasio. Nah, ini kan statistik ya. Cirinya dalam bentuk angka. Cirinya dalam bentuk angka, memiliki skala interval maupun skala rasio. Nah, itu kalau kuantitatif dalam bentuk angka, dia ada skalanya. Contoh umur, ya kan? Umur, kalau kita nanya umur kan pasti jawabannya angka kan. Nah, umur umpamanya 20 atau 19 tahun, 21 tahun. Kemudian berat badan, nah, itu pasti umpamanya 50 kilo, 60 kilo, 52 kilo. Tinggi badan umpamanya 1,70 meter atau 175 cm atau 160 cm. Itu jawabannya pasti dalam bentuk numerik. Jadi ini yang bedakan. Jadi harus dipahami dulu kualitatif dan kuantitatif numerik atau kategorikal. Jadi itu harus dibedakan. Jadi secara saya pun kadang sering lupa. Biasanya kita jarang menyebut variabel kategorik, biasanya variabel kualitatif ya. Variabel numerik biasanya kayak variabel kuantitatif yang sering disebut ya kalau penyebutan bahasa sehari-hari biasanya kalau disebut. Saya pun kadang-kadang kalau ditanya variabel numerik lupa juga, tapi kalau ditanya variabel kuantitatif pasti saya ingat. Padahal itu sama, numerik dan kuantitatif. Masalah penyebutan saja ya. Oke. Nah, menurut skala, tadi menurut sifatnya variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Nah, menurut skalanya. Nah, ini hubungannya dengan biostatistik. Skala nominal. Mungkin saya nggak perlu sebutkan lagi, udah pernah belajar, tapi nanti diingat-ingat lagi. Skala nominal adalah skala yang disusun berdasarkan kategorinya sebagai pembeda satu dengan yang lain. Ya, cirinya sederajat, tidak mengandung tingkatan. Kalau skala nominal itu tidak ada tingkatannya, itu yang harus diingat ya, kata kuncinya ya. Dia sederajat. Contoh laki-laki dan perempuan, ya kan, siang dan malam, pokoknya kan, itu tidak ada gradasinya, tidak ada tingkatannya. Nah, yang ada urutannya itu disebut skala ordinal, berdasarkan urutan atau tingkatan. Yang tertinggi ke terendah atau sebaliknya. Contoh tingkat pengetahuan, ya kan? Skala ordinal. Nah, makanya tadi di penelitian kakak tingkatnya, di penelitian Mas Ahmad Sofyan itu ada di situ disebutnya skalanya apa gitu kan. Nah, skalanya biasanya kalau ordinal itu ada tingkatannya, ya tinggi rendah ya, atau contoh tingkat pengetahuan. Di sini saya ambil tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan itu ada yang kurang, cukup, atau baik, kurang, baik, cukup, atau kurang, seperti itu. Nah, itu ada gradasinya ya. Nah, kalau skala interval seperti apa? Nah, skala ada interval itu apa ya, semacam apa, jarak ya. Skala yang memiliki jarak ya betul. Skala yang memiliki jarak, garis miring interval yang memiliki bobot nilai yang sama. Bobot nilainya sama. Contohnya ini sebenarnya mengulang ya. Contohnya tinggi badan itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tinggi badan 150 sampai 159, 160 sampai 169, 170 sampai 179. Nah kan, itu tinggi badan. Ya, itu yang dalam skala interval. Nah, skala rasio seperti apa? Skala rasio
Di statistik saya yakin ini udah dipelajari semester 3, makanya mungkin agak lupa dibaca-baca kembali. Sama saya juga agak lupa, saya pelajari kembali, tapi karena kita pernah belajar pasti mengingat kembali itu mudah. Kemudian skala rasio ini skala yang memiliki nilai nol mutlak. Dia memiliki nilai, skalanya memiliki nol mutlak. Contohnya umur, ya. Umur tidak memiliki angka 0 negatif karena tidak ada yang berumur di bawah 0 tahun, ya. Jadi dia ada angka 0 mutlak. Contohnya sebenarnya umur, ya. Contohnya. Karena umur nggak ada yang minus, ya. Minus 1 umurnya nggak ada kan. Jadi dia tidak memiliki angka 0 mutlak, ya. Oke. Lewat. Oke, sampai sini. Oke, ini hubungan. Nah, ini yang harus hubungan antara variabel. Nah, ini juga yang harus dipahami, hubungan antara variabel. Sampai sini screen-nya bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya. Oke. Hubungan antara variabel. Tadi ada, jadi variabel ini dibagi menjadi variabel independen atau variabel bebas, variabel dependen atau variabel independen. Tadi variabel bebas, ya. Variabel dependen itu variabel terikat atau tergantung. Kemudian ada lagi yang disebut variabel perancu atau confounding variabel atau variabel pengganggu. Sama aja tuh, perancu atau pengganggu. Tapi biasanya kita yang gunakan adalah variabel independen dan variabel dependen. Di antara variabel itu biasanya di antara variabel independen dan dependen itu ada yang disebut variabel perancu, ya. Ada yang disebut dengan variabel antara juga. Nanti kita contohkan variabel perancu itu seperti apa. Variabel bebas atau variabel independen, namanya independen ya, bebas, ya. Variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain. Jadi variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain itu variabel independen. Apabila berubah maknanya dapat menyebabkan perubahan juga pada variabel lain. Nah, jadi kalau namanya berubah di variabel independen, otomatis nanti variabel dependennya juga berubah, gitu loh. Nah, sekarang yang dimaksud dengan variabel dependen atau variabel terikat atau tergantung adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen, ya. Jadi variabel dependen itu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Nanti kita contohkan variabel dependen seperti apa, contoh real saja. Kemudian variabel perancu atau variabel pengganggu atau confounder atau confounding variabel, yaitu variabel yang berhubungan dengan variabel independen dan variabel dependen, tapi bukan merupakan variabel antara. Tadi saya sebutkan variabel antara, bukan merupakan variabel antara. Harus diidentifikasi. Dapat mempengaruhi variabel perancu ini harus diidentifikasi. Kenapa? Karena dapat mempengaruhi hasil penelitian. Oke, sampai sini. Nah, ini contoh ya, minum kopi. Di sini kita sebutkan ini minum kopi ini variabel apa? Independen, ya. Penyakit jantung ini variabel dependen, variabel bebas, kemudian variabel yang terikat, tergantung, ya. Tadi tergantung dari minum kopi, bahwa minum kopi itu dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Tapi pertanyaannya, apakah hanya minum kopi yang dapat menyebabkan penyakit jantung koroner? Kan tidak. Contoh, nah, kebiasaan rokok untuk para perokok. Nah, perokok juga nanti dibuat lagi perokok pasif dan perokok aktif, umpamanya kan. Jadi panjang ceritanya. Disitulah yang namanya penelitian itu harus kita batasi. Nah, peran variabel perancu kebiasaan rokok dalam hubungan antara variabel independen minum kopi, ya, dengan variabel dependen kejadian penyakit jantung koroner. Nah, ini. Bila kebiasaan merokok tidak diidentifikasi, nah kebiasaan merokoknya tidak diidentifikasi pada suatu penelitian, hasil penelitian dapat menyebutkan bahwa orang yang gemar minum kopi lebih banyak menderita PJK, penyakit jantung koroner.
Bisa, Pak. Jadi pertanyaannya kan itu bisa betul, juga bisa tidak, bisa juga tidak betul karena ada variabel merokok tadi. Nah, pertanyaannya itu yang akan mempengaruhi hasil penelitian. Nah, itu. Kita bicara lagi definisi operasional. Definisi operasional ya. Definisi operasional. Definisi operasional itu definisi operasional variabel sebenarnya sini. Definisi operasional variabel ya adalah definisi variabel-variabel yang akan diteliti secara operasional di lapangan ya. Jadi definisi operasional itu jadi tadi ya adalah variabel-variabel apa yang akan diteliti di lapangan ya. Kayak status gizi, variabelnya tadi pengetahuan dan lain-lain. Contoh. Tujuannya untuk apa? Definisi operasionalnya untuk apa tujuannya? Memudahkan pelaksanaan pengumpulan data, penelitian, memudahkan pengumpulan data penelitian, terutama dalam pembuatan dan pengembangan instrumen penelitian. Jadi sebenarnya kata kuncinya adalah ketika kita membuat penelitian, proposal dan lain-lainnya, diawali dari proposal, kerangka teori dan kerangka konsep serta latar belakang permasalahan harus betul-betul fix, harus betul-betul jelas, harus betul-betul operasional, bisa dilaksanakan di lapangan gitu ya. Jadi emang jadi memudahkan kita dalam pengumpulan data, terutama dalam pengembangan instrumen penelitian. Kemudian tujuan yang kedua memudahkan pada saat mengolah data, mengolah dan analisis data. Karena data yang akan dihasilkan itu karena sudah harus terukur dari kuesioner, dari dan lain-lain ya. Dan siap untuk diolah dan dianalisa. Nah, olah dan analisa ini banyak, bisa menggunakan SPSS, bisa menggunakan Excel aja, bisa menggunakan lain-lain. Itu kalau softwarenya ya. Kemudian batasan ruang lingkup penelitian atau pengertian variabel-variabel yang akan diteliti akan lebih fokus ya. Ketika kita buat definisi operasional itu lebih fokus kita. Jadi akan lebih fokus, akan memudahkan saat mengolah data dan akan memudahkan dalam pengembangan instrumen. Jadi 3 itu definisi operasional itu. Jadi gunanya seperti itu ya. Nah, ini contoh ya, definisi operasional penelitian prediksi berat badan menggunakan lingkar lengan atas yang tadi, penelitian model prediksi berat badan menggunakan lingkar lengan atas dan tinggi badan. Nah, variabel yang dimaksud berat badan definisi operasionalnya itu operasional ya, jadi bukan teori lagi nih. Hasil pengukuran berat badan responden, nah berat badan responden dengan penggunaan timbangan berat badan digital dalam satuan kilogram dan kelitiannya 0,1 sekian. Nah, oke. Ini definisi operasional. Alat ukurnya apa? Timbangan. Kemudian cara ukurnya seperti apa? Nah, hasil ukurnya seperti apa ya? Nah, kayak tadi ini definisi operasional berat badan adalah hasil pengukuran berat badan responden dengan menggunakan timbangan berat badan digital dalam satuan kilogram dan ketelitian 0,1. Nah, ini modifikasi dari WASIS tahun 2006 diambil. Jadi WASIS itu sudah WASIS pada tahun 2006 dia sudah mendefinisikan bahwa berat badan itu adalah ini. Tapi kemudian dioperasional kembali oleh peneliti bahwa berat badan adalah pengukuran berat badan responden dengan menggunakan tambahan berat badan dengan menggunakan timbangan. Ya, timbangan dalam hal ini timbangan digital. Jadi ini versi peneliti di sini. Lingkar lengan atas juga seperti itu ya. Oke. Usia seperti apa, jenis kelamin seperti apa, oke. Jadi
mengenai ini variabel penelitian sudah kita jelaskan. Mungkin saya akan memberikan contoh yang lebih konseptual gitu. Saya coba memberikan contoh ya, penelitiannya Ahmad Sofyan tadi itu lebih operasional ya. Dari mulai variabel ya, variabel, sebentar saya coba, variabel, hubungan variabel dan definisi operasional. Oke, saya coba untuk masuk ke ini sepertinya ada gangguan di share screen-nya masih udah mati ya di sini? Iya, Halo? Pak, udah mati, Pak. Udah mati ya. Kita coba alternatif S. Oke, saya nggak bisa ambil share screen untuk kayaknya laptopnya hang atau enggak ya? Oke, saya coba untuk restart dulu. Sepertinya mouse-nya nggak jalan. Jadi nggak bisa, mouse-nya nggak jalan ini. Jadi saya coba restart aja dulu, nanti kita coba masuk lagi ya. Iya, baik, Pak. Oke. Linknya masih yang sama ya, Pak? Ya, ya masih yang sama, masih yang sama. Coba kita coba, nanti coba masuk masih yang sama ya. Coba saya coba. Susah, mouse-nya nggak jalan ini. Oke, Pak. Baik. Nah, dia ngobrol mulu lu. Gua hapus nih absensinya. Lo ngobrol sama siapa, weh? Sama gua. Happy kemana, Happy? Oke, Happy lagi jaga toko. bisa kita mulai lagi? Yang berisik. Ya, sudah, Pak. Ya. Kita coba tadi yang ini ya. Nah, tadi kita udah bicara, jadi hubungan yang tadi ini masih kita hubungan. Ini bisa di screen, bisa ini bisa kelihatan. Udah muncul, Pak, udah. Udah ya, oke. Nah, tadi kerangka teori kita udah bicara. Kerangka teori tadi clear ya. Jadi kerangka teori itu hubungannya dengan tinjauan pustaka bab 2, kemudian kita bikin di bab 3 tuh metodologi penelitian ya. Nah, sebenarnya kalau ini diulang-ulang aja nih udah operasional. Memang ini masih ada perbaikan, yang penelitian Pak Mas Sofyan ini masih ada perbaikan, tapi perbaikannya nggak begitu bermakna, makanya saya bisa share di sini.
ya kan? Nah, kerangka teori ini kerangka teori tadi. Nah, ini kerangka konsepnya. Nah, kalau di sini variabel independennya mana? Coba, variabel independennya mana di sini? Di screen ini. Variabel independen mana? Variabel dependennya mana? Independen yang citra tubuh, aktivitas fisik dan pengetahuan, bukan Pak? Ya, betul. Jadi variabel independen itu adalah citra tubuh, aktivitas fisik, dan pengetahuan. Nah, variabel dependennya? Status gizi. Status gizi ya. Nah, ini harus dipahami dulu. Ini variabel yang mempengaruhi, variabel independen, variabel bebas. Ini variabel yang dipengaruhi atau variabel yang tergantung hasil dari variabel independen, variabel yang terikat. Oke. Nah, di sini sebenarnya ada variabel yang kondisi saat ini ya. Penelitian ini sebenarnya hasilnya akan menjadi biasnya tinggi ketika ada variabel variabel confounding variabel perancu tadi ya, variabel pengganggu di sini. Ini sebenarnya di sini ada variabel pengganggu. Tahu nggak kira-kira variabel pengganggu di sini apa untuk kondisi saat ini? Ada yang tahu? Jadi variabel pengganggu antara di sini. Jadi di sini ya, kira kurang lebih di sini. Ini ada variabel pengganggu sebenarnya. Untuk kondisi saat ini variabel pengganggunya pada penelitian Mas Ahmad Sofyan. Nah, Ahmad Sofyan itu satu di sini variabelnya, yaitu COVID-19. Ini pengaruh di sini. Kenapa ada hubungannya dengan aktivitas fisik, ya kan? Kemudian sekolah tidak melakukan PTM. Nah, tapi menjelang PTM, jadi gini, menjelang PTM itu ternyata sekolah sudah 3 bulan ini sekolah sudah PTM 100%. Artinya sudah sekolah mulai sekolah lagi, kembali lagi beraktivitas seperti apa. Makanya variabel ini bisa kita abaikan karena sudah mulai aktif ya, sudah mulai aktivitasnya sudah mulai jalan. Nah, ini oke, jenis penelitian ini nggak usah lah ya, lokasi apa nggak usah. Yang saya mau sampaikan tadi, nah ini populasi sampelnya, cara menghitungnya seperti apa. Jadi nanti nggak main sampelnya 200, tidak ada hitungannya. Nah, itu tadi variabel-variabel ya. Nah, variabel tadi ada berapa variabel, berarti semua ada berapa variabel ini? Total berapa variabel? 4 ya, Pak? 4 ya, oke ya. Independen 3, dependen 1. Nah, ini harus dibuat definisi operasionalnya. Tujuannya apa? Memudahkan penelitian, memudahkan peneliti sendiri sebenarnya, supaya hasilnya juga nggak bias, supaya operasional. Nah, definisi operasional. Nah, ini status gizi kan, variabel independen dulu. Oke. Boleh mau status gizi dulu, mau citra tubuh dulu, aktivitas fisik dulu, connect. Silakan, yang diurai mulai dari status gizi dulu boleh, dari citra tubuh dulu boleh, silakan, nggak masalah. Dari 4 variabel itu, ada 4 variabel itu kan. Nah, ini definisi operasional menjadi sangat penting. Ya. Screen sampai di sini? Putus enggak? Sampai, Pak. Udah Ya. Sampai, Pak. Sampai ya. Nah, jadi tadi ada 4 variabel. Dia didefinisikan ini variabel, makanya di sini tidak ada aturan yang harus variabel dependen dulu atau independen dulu. Silahkan aja urut ya. Di sini diambil dulu dari variabel dependen, bukan dari variabel independen, status gizi ya. Nah, definisi operasionalnya seperti apa status gizi itu? Ya, gitu kan.
Status gizi adalah berat badan pada saat penelitian. Nah, tadi kan contoh ada kan, berat badan pada saat penelitian. Jadi pada saat penelitian berat badannya yang diukur dengan timbangan berat badan. Nah, sekarang di sini memang ada kurang, timbangan berat badannya, timbangan berat badan apa? Digitalkah atau apa gitu kan. Nah, timbangan berat badan dengan mikrotoa yang dikonversi menjadi IMT. Mikrotoa itu untuk ukur tinggi badan ya, berarti berat badan dengan tinggi badan. Nanti diukur dengan IMT. IMT tadi udah ada dijelaskan di sini cara mengukur IMT seperti apa ya kan. Di sini sudah dijelaskan tadi di kerangka teori. Nah, jadi semuanya berhubungan. Kemudian alat ukurnya seperti apa? Alat ukur yang digunakan itu apa? Timbangan berat badan atau tambahkan pokoknya timbangan berat badan digital atau apa. Kemudian mikrotoa ya. Itu alat yang digunakan. Cara mengukurnya gimana? Cara mengukurnya mengukur berat badan dan tinggi badan ya. Diukur berat badan dan tinggi badan. Hasil ukurannya seperti apa? Nah, ini tadi dari teori tadi diambil untuk IMT. Kurus apabila nilainya dikurang dari 17 sampai dengan 18,4. Normal 18. Ini pakai IMT ya, indeks massa tubuh tinggi badan per berat badan kuadrat tadi ya. Jadi kita tinggal mengukur berat badan per tinggi badan kuadrat itu berapa. Nanti hasilnya tahu seperti ini. Apakah subjek penelitiannya itu termasuk kurus, normal, atau gemuk. Nah, skala pengukurannya apa? Skala pengukurannya adalah skala pengukuran ordinal. Tadi udah jelaskan ya, ordinal itu seperti apa ya? Ada gradasinya, kurus, normal, gemuk, dan seterusnya, atau obes. Ya. Nah, skalanya juga harus disebutkan. Kemudian citra tubuh. Citra tubuh tadi ini persepsi remaja tentang fisiknya. Citra tubuh ya. Bentar, saya mau kembali ke sini. Ini citra tubuh. Nah, citra tubuh ini yang diambil tadi itu dia banyak citra tubuh. Citra tubuh tadi kerangka teori ya dari yang diambil oleh Ahmad Sofyan itu ada 4 dari kerangka teori, cuma yang diambil 1 yang sangat komprehensif yaitu self esteem tadi. Ya, self esteem di sini. Kalau di definisi operasionalnya citra tubuh, oke, citra tubuh yaitu persepsi remaja tentang fisiknya. Nah, nanti seperti apa? Berarti dengan kuesioner. Kuesioner itu sudah dibuat. Kemudian udah dibuat pertanyaan formasinya sedemikian rupa, baru nanti dengan wawancara. Cuma kuesionernya itu harus diuji dulu sebelumnya. Kuesionernya betul atau tidak, namanya uji validitas ya. Sama sekarang saya juga sedang melakukan penelitian bagaimana persepsi masyarakat terhadap rumah sakit yang saya pimpin. Itu saya sedang penelitian. Saya serahkan ke pihak ketiga. Kalau saya meneliti, cuma saya ngasih clue-nya. Kalau saya meneliti nanti hasilnya terlalu bias. Harus namanya menilai kinerja rumah sakit, pelayanannya bagus atau tidak seperti apa, itu harus pihak luar. Saya serahkan ke perguruan tinggi untuk mengukur seperti itu. Ya, persepsi tentang fisiknya, kuesioner wawancara. Nah, baik bila skornya di atas rata-rata, kurang baik bila skornya di bawah rata-rata. Ini ada di kerangka teori, ini ada aktivitas fisik, itu seperti ini dan seterusnya. Pengetahuan seperti ini dan seterusnya. Ini mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum saya tutup? Kira-kira masih ada waktu sekitar 5 menit. Ada? Kalau nggak ada, ya silakan tolong dibaca-baca kembali dari modul dari sesi 1, dari pertemuan 1 sampai jadi ujian kita nanti sampai sesi 7 ya, sampai pertemuan 7. Tolong diingatkan. Jadi begini, kalau saya ingin nanti ujian ini yang mid semester, di semester akan saya keluarkan kembali gitu.
paling tidak 70% saya keluarkan kembali. Jadi harus diingat-ingat nanti soalnya dan jawabannya. Soalnya mudah-mudah. Cuma jawabannya saya nggak tahu apa mudah atau sulit, saya nggak tahu. Soalnya yang penting mudah-mudah ya. Nah, silahkan nanti mungkin sebelum kita tutup kita absen. Masih ada waktu sekitar 4 menit. Kita absen. Ada mau tanya nggak? Nggak ada yang mau tanya? Oke, kalau enggak, tolong nanti Mbak Restu absennya seperti biasa, karena saya juga harus laporkan ini ke pihak akademik absennya. Tolong nanti di-share, nanti saya share juga ininya, materinya. Iya, absensinya sekarang aja ya Pak? Iya, absennya sekarang. Kita ambil ini on cam, silakan. Kemudian nanti, oke. Teman-teman yang belum on cam silahkan on cam. Ini udah on cam semua belum? Ayo silakan nih, ada. Istihartati. Oh ya. Ya, tidurnya nanti aja lagi. Oke, ini Nadia kok terbalik? Tahu nih Nadia nih, nggak jelas. Lagi dicas, Pak. Jadi miring. Ya, nggak apa-apa lah. Teman-teman, kita gaya fotonya jempol ya teman-teman. Oke. Ayo Parida ambil par. Ya, silakan. Udah kali ya Pak? Udah ya, oke. Jadi gini kawan-kawan, untuk silahkan dimulai, ambil satu dimulai. Kalau nggak fix cari lagi.